Selamat malam Pak Yosef dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 Aljabar Linear akan mempresentasikan proyek analisis data kriptografi linear. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jemima Lydia Siga dari program studi IBDA. Perkenalkan, saya Devan dari Prodi IBDA. Perkenalkan, saya Aurelia Andrina Halim dari program studi IBDA. Perkenalkan, saya Shalomita Dewi Pucita Opan dari program studi CFP. Perkenalkan, nama saya Renal Tombi dari Prodi IBDA. Perkenalkan, nama saya Joshua Permunjaan dari program studi IBDA. Agenda presentasi kami, yang pertama penjelasan singkat tentang sistem kriptografi. Selanjutnya, bagaimana kriptografi dilaksanakan. Yang pertama enskripsi, kedua deskripsi. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pesan tersandingkan oleh kelompok kami. Yang pertama pengiriman pesan, kedua penerimaan pesan, ketiga peretas pesan, dan yang terakhir hasil diskusi dari kelompok kami. Agenda yang pertama, saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang sistem kriptografi. Apa itu kriptografi? Kata kriptografi atau yang lebih akrab kita sapa kriptosistem berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto yang berarti menyembunyikan dan grafia yang berarti tulisan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa kriptografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bidang matematika yang berkaitan dengan keamanan. Salah satu pemakaian sistem kriptografi yang sangat dekat dengan kita adalah pada fitur pesan atau chatting dalam sebuah aplikasi. Sistem kriptografi ini memastikan pesan atau data yang kita kirimkan hanya diketahui oleh pihak yang saling berhubungan saja, sehingga pesan kita bersifat private dan rahasia. Walaupun platform-platform untuk berkirim pesan memakai sistem kriptografi yang dengan dimensi tinggi, tetapi kita dapat menerapkan sistem kriptografi dengan dimensi yang lebih kecil atau rendah. Agenda selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Agenda yang berikutnya yaitu penjelasan pelaksanaan sistem kriptografi. Pelaksanaan sistem kriptografi harus melewati dua tahap, yaitu enkripsi dan deskripsi. Tetapi harus kita garis bawahi bahwa algoritma sistem kriptografi ini dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah kunci, yang kedua tahap enkripsi, dan yang terakhir adalah dekripsi. Kunci ini harus kita tentukan terlebih dahulu dan berbentuk matriks dengan ukuran yang disesuaikan dengan jenis ukuran matriks blok yang Anda inginkan. Kunci. Seperti yang sudah disampaikan, kita harus menentukan kunci terlebih dahulu. Kunci bisa kita dapatkan dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan atau operasi baris epsilon yang pada matriks identitas. Ini berarti matriks kunci yang kita miliki harus invertible. Selain itu, ukuran matriks kunci tidak dapat sembarangan. Matriks kunci harus disesuaikan ukurannya dengan ukuran matriks blok. Misalnya matriks blok kita berukuran 3n kali 1, berarti ukuran matriks kunci kita adalah 3 kali 3. Dan karakter yang kita memiliki jumlah kelipatan 3. Proses pertama, yaitu enkripsi, adalah proses mengubah plain text menjadi bentuk ciphertext dengan menggunakan matriks kunci. Tentukan terlebih dahulu berapa banyak jenis karakter yang akan digunakan, lalu konversikan dalam urutan angka.
Misalkan seperti tabel di bawah ini. Setelah menentukan banyak jenis karakter yang digunakan, kita dapat beranjak pada langkah selanjutnya, yaitu menentukan pesan. Pesan yang kita pilih harus memiliki jumlah karakter berkelipatan 3. Misalnya kalimat yang kita pilih adalah Indonesia. Kata ini memiliki karakter sejumlah 9. Selanjutnya, kita konversikan menjadi bentuk atau format angka sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Bentuknya menjadi seperti ini. 9, 14, 4, 15, 14, 5, 19, 9, dan 1. Lalu kita ubah menjadi matriks blok dengan ukuran 3n kali 1. Berarti sekarang kita memiliki 4 matriks blok. Selanjutnya, masing-masing matriks blok kita kalikan dengan matriks kunci. Misalkan matriks kunci kita adalah negatif 3, negatif 3, negatif 4, 0, 1, 1, 4, 3, dan 4. Setelah melakukan perkalian masing-masing matriks blok dengan matriks kunci, kita melakukan modulo 29. Mengapa menggunakan modulo 29? Karena kita memiliki 29 jenis karakter. Maka akan dihasilkan susunan huruf sebagai berikut ini. BRGISF titik JT. Inilah yang disebut sebagai pesan terenkripsi atau pesan rahasia. Maka tahap enkripsi ini telah selesai dan tahap selanjutnya dilakukan oleh penerima pesan. Seperti yang telah disampaikan dalam tahap pengenalan tentang kriptografi, maka tahap selanjutnya yang akan kita lakukan setelah enkripsi adalah deskripsi. Pihak penerima dalam sistem kriptografi tidak akan menerima pesan atau naskah yang asli, tetapi akan menerima teks naskah yang telah dienkripsi. Tentu penerima pesan tidak akan mengerti apa pesan itu karena teks yang diterima telah tersajikan. Maka pihak penerima harus melakukan proses deskripsi terlebih dahulu. Proses deskripsi sendiri adalah suatu proses pengembalian suatu data atau informasi yang telah tersajikan dengan menggunakan algoritma enkripsi yang dipakai oleh pihak pengirim. Secara singkat, proses ini mengubah ciphertext kembali dalam bentuk plain text. Proses deskripsi dilakukan hampir sama dengan proses enkripsi. Hanya saja, dalam proses enkripsi kita mengalihkan dengan matriks kunci. Sedangkan dalam proses deskripsi kita mengalihkan matriks blok 3n kali 1 dari ciphertext yang telah kita dapat dengan inverse dari matriks kunci. Sama dengan langkah pada proses enkripsi, kita mengubah terlebih dahulu format huruf pesan rahasia ke dalam bentuk angka, yaitu menjadi 2, 18, 7, 9, 19, 6, 28, 10, dan 20. Lalu kita ubah menjadi matriks blok dengan ukuran 3n kali 1. Lalu langkah terakhir yang kita lakukan adalah mengalihkan masing-masing matriks blok dengan inverse dari matriks kunci yang telah ditentukan. Lalu kita akan lakukan modulo 29 pada setiap hasil perkalian matriks blok dengan inverse dari matriks kunci agar kita dapat menginterpretasikan pesan rahasia ini. Maka setelah itu kita akan mendapatkan susunan angka yang jika kita telah artikan akan membentuk pesan asli atau plain text, yaitu Indonesia. Agenda selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang pelaksanaan sistem pesan tersajikan dari kelompok kami yang tentu lebih kompleks. Saya akan menjelaskan 3 peran yang kami lakukan, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, dan peretas pesan. Dimulai dari pengirim pesan, kita menggunakan plain text sebagai berikut. Kemudian plain text tersebut akan diterjemahkan ke dalam kode angka, yang dimana kode angka ini akan dipecah menjadi beberapa matriks blok berukuran 3 kali 1. Kemudian setiap matriks blok akan dikalikan dengan kunci
dan di operasi modulo 29, sehingga kita mendapatkan kode angka yang sudah dienkripsi. Setelah itu, kode angka yang sudah dienkripsi akan diterjemahkan kembali ke dalam karakter menggunakan while loop, dan ini adalah ciphertext yang kita dapatkan. Kemudian untuk peran penerima pesan, dimulai dari ciphertext yang kita dapatkan. Ciphertext ini akan diterjemahkan ke dalam kode angka menggunakan while loop, ditentukan dari indeks ke 0 sampai terakhir. Kemudian kode angka ini akan dipecah menjadi beberapa matriks blok berukuran 3x1, yang dimana setiap matriks blok akan dikalikan dengan inverse kunci yang kita dapatkan, kemudian dioperasikan modulo 29. Setelah itu, kita mendapatkan kode angka yang sudah didekripsi, dan kode angka tersebut akan diterjemahkan kembali ke dalam karakter menggunakan while loop, dimulai dari indeks ke 0 sampai terakhir, dan ini adalah plaintext yang kita dapatkan. Kemudian untuk peran peretas pesan, kita mendapatkan rumus sebagai berikut. Kita bisa lihat dari rumus enkripsi, di mana naskah enkripsi sama dengan kunci dikali naskah asli. Dari rumus ini, kita bisa mendapatkan rumus kunci, yaitu naskah enkripsi per naskah asli. Tapi di dalam operasi matriks tidak ada pembagian, oleh karena itu naskah asli akan diganti menjadi naskah asli pangkat -1, yang dimana itu adalah inverse dari naskah asli. Namun di dalam peran peretas pesan ini kita hanya mendapatkan naskah enkripsi saja. Jadi rumus ini kita tidak bisa gunakan. Pada bagian D, hasil diskusi. Pada diskusi kali ini, ada 4 bahan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, apakah sembarang matriks bilangan bulat 3x3 dapat dipakai sebagai matriks kunci? Yang kedua, apakah matriks identitas dapat menjadi kunci? Lalu, bagaimana dengan matriks elementer? Yang ketiga, apakah kriteria matriks kunci yang baik? Yang keempat, bagaimana jika ada lebih dari 29 karakter? Untuk poin yang pertama, apakah sembarang matriks bilangan bulat 3x3 dapat dipakai sebagai matriks kunci? Sembarang matriks bilangan bulat 3x3 tidak dapat dijadikan kunci, karena matriks kunci mempunyai syarat yaitu invertible agar bisa dipakai dalam proses dekripsi. Pada butir yang kedua, apakah matriks identitas dapat menjadi kunci? Matriks identitas tidak dapat dijadikan kunci, karena matriks identitas sama dengan 1, yang berarti proses kriptografi akan mengembalikan naskah sebelumnya. Lalu bagaimana dengan matriks elementer? Kita dapat membuat matriks kunci dengan menggunakan matriks elementer, karena sifat matriks elementer adalah selalu invertible. Poin ketiga, kriteria matriks yang baik. Kriteria matriks yang baik itu ada 3. Yang pertama itu invertible. Yang kedua bukan matriks elementer karena akan membuat kunci berdiritas. Dan yang ketiga, sebaiknya menggunakan matriks identitas yang telah di-OVR berkali-kali. Dan poin yang terakhir, angka 29 dalam bagaimana jika ada lebih dari 29 karakter, angka 29 dalam operasi modulo pada sistem kriptografi ini dipakai untuk membatasi kode angka hasil inskripsi dan deskripsi agar tetap terjangkau dengan banyaknya karakter yang diperlukan. Jika angka 29 diganti dengan bilangan bulat lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan banyaknya karakter dalam sistem kriptografi, maka akan menimbulkan masalah. Misalkan hasil proses enkripsi suatu kode angka adalah 30, yang dimana kode angka tersebut tidak bisa ditentukan menjadi suatu karakter karena dalam proses kriptografi yang digunakan hanya memuat 29 karakter saja. Lalu bagaimana jika kita membutuhkan lebih dari 29 karakter? Bilangan yang dipakai untuk operasi modulo bisa disesuaikan dengan jumlah karakter yang dipakai dalam sistem kriptografi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.